Terima kasih sudah klik video ini. Jadi di video ini akan saya bocorkan atau saya bagikan trik bagaimana cara meminjam uang di aplikasi pinjaman online, tapi khusus yang ilegal saja. Kalian bisa gunakan cara ini untuk meminjam di banyak aplikasi pinjaman online ilegal dengan aman, tanpa ada penagihan, tanpa sebar kontak, dan semua hal yang kita takutkan pada saat kita pinjam di aplikasi pinjaman online. Balik lagi bersama saya di Guski Channel yang selalu membahas seputar dunia fintech. Buat kamu yang baru pertama kali menonton video channel ini, jadi di channel ini itu membahas semua seputar dunia fintech, baik itu tips dan trik, aplikasi pinjaman online, aplikasi pay letter, aplikasi penghasil uang, dan semua produk fintech lainnya. Jadi tonton videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah agar saya selalu bersemangat mengupload video setiap hari. Hal pertama yang harus kita ketahui, semua aplikasi pinjaman online itu bekerja secara sistem. Mulai dari analis data hingga hasil pengajuan ditentukan oleh sistem pinjaman online yang dirancang dengan parameter atau ketentuan yang diatur oleh perusahaan pinjaman online. Bayangkan saja jika pengajuan pinjaman dicek satu persatu oleh pegawai, maka tidak mungkin pinjaman online itu bisa memberikan hasil pengajuan hanya dalam hitungan jam saja, dengan pengajuan yang mungkin ratusan bahkan ribuan pengajuan. Nah, celah ini yang bisa kita manfaatkan untuk mengajukan pinjaman online dengan mudah, tapi khusus yang ilegal saja. Jadi begini caranya. Yang pertama, siapkan KTP. KTP adalah syarat utama untuk mengajukan pinjaman online, di mana aplikasi pinjaman online akan mengecek NIK KTP apakah valid ataukah terdaftar di Dukcapil ataukah tidak. Kelemahan dari aplikasi pinjaman online yang ilegal adalah tidak bisa mengakses ke Dukcapil atau ke OJK. Jadi kalian bisa gunakan atau edit nomor NIK KTP kalian itu di angka terakhirnya saja. Sistem aplikasi pinjaman online ilegal hanya akan melihat data KTP yang jelas dan tidak buram. Jadi pastikan kalian merubah NIK KTP kalian serapih mungkin, bertujuan agar seperti KTP asli. Jangan pernah gunakan nomor KTP yang pernah digunakan untuk mengajukan di pinjaman online manapun, karena NIK KTP kalian itu akan terekam di semua sistem aplikasi pinjaman online dan akan otomatis terbaca jika menggunakan NIK KTP yang pernah digunakan, apalagi pernah digunakan untuk gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Lalu yang kedua itu adalah siapkan smartphone atau handphone. Gunakan perangkat handphone yang sama sekali belum pernah digunakan untuk pinjaman online, apalagi pernah digunakan untuk gagal bayar. Handphone itu memiliki nomor email yang berbeda setiap handphone, jadi tidak akan ada handphone yang memiliki email yang sama. Nah, email inilah yang digunakan sistem aplikasi pinjaman online. Seperti ini KTP, nomor email handphone ini akan tercatat di semua sistem aplikasi pinjaman online dan akan otomatis juga terbaca jika kalian pernah mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Jadi gunakan handphone yang sama sekali belum pernah digunakan untuk meminjam di aplikasi pinjaman online manapun. Lalu yang ketiga itu adalah akun Google. Setiap perangkat smartphone itu harus memiliki minimal satu akun Google. Seperti kita tahu bahwa aplikasi pinjaman online itu dapat meretas isi handphone berikut dengan akun Google yang digunakan. Jadi gunakanlah akun Google yang baru tanpa ada akun lama atau akun yang pernah tersinkron di handphone yang pernah digunakan untuk mengajukan pinjaman online. Selanjutnya yang keempat itu adalah data kontak. Data kontak itu adalah salah satu hal yang paling menentukan pinjaman kalian apakah bisa disetujui ataukah tidak. Nah, data kontak itu akan disalin oleh sistem aplikasi pinjaman online dan akan dijadikan jaminan buat pengajuan pinjaman online. Jika gagal bayar dan sulit dihubungi, maka kontak ini yang akan dihubungi atau dijadikan media untuk mempermalukan kalian. Jadi hingga kalian membayar semua tagihan pinjamannya. Jadi usahakan kalian masukkan data kontak minimal 50 kontak fake juga bisa. Semakin banyak data kontak yang dimiliki, semakin besar peluang pinjaman kalian bisa disetujui. Yang kelima itu adalah rekening bank. Gunakan rekening bank yang belum pernah kalian gunakan di pinjaman online manapun, karena rekening bank juga akan tercatat di sistem pinjaman online. Dan ingat, gunakan rekening bank yang namanya sesuai dengan data KTP, tidak boleh menggunakan data rekening bank orang lain, karena pinjaman kalian akan otomatis ditolak.
Lalu yang terakhir itu adalah isi data sesuai dengan KTP sejelas mungkin, isi pendapatan sebesar mungkin, dan jika kalian sudah merasa cukup dan berhasil mengajukan pinjaman di banyak aplikasi pinjaman online ilegal, kalian bisa buang kartu handphone kalian dan mereset perangkat handphone kalian, agar aplikasi pinjaman online itu tidak dapat meretas dan mengecek lokasi keberadaan kalian. Nah, itu informasi yang saya berikan kali ini. Ingat, cara ini gunakan pada aplikasi pinjaman online yang ilegal saja. Karena jika kalian gunakan di aplikasi yang legal, kalian bisa terjerat hukum pemalsuan identitas. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, klik like. Dan jika video ini bermanfaat, klik saja share. Terima kasih sudah menonton.